Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semangat dalam Tuhan, amin. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, walafiat. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin. Saat ini kita mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Kami mencintai Engkau Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji, Aku menyembah-Mu. aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
benar Tuhan. Betapa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Segenap jiwa kami Tuhan. Segenap kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami senantiasa memancarkan kemuliaan-Nya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan. Untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Dan Dia turut bekerja dalam setiap perkara kehidupan kita. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Oh, oh, oh. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Haleluya, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Haleluya. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya Amin. ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Katakan sebab Dia baik. sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Untuk baik. selama-lamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Saat ini mari kita mendengarkan pesan dari gembala kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada minggu ini di dalam bulan keluarga ini kita memasuki satu topik, yaitu mendidik anak berjiwa besar. Tentunya setiap orang tua mengharapkan anak-anak bertumbuh dan dapat menghadapi kehidupan ini dengan jiwa besar. Oleh sebab itu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana bapak-bapak atau boleh dikatakan juga orang tua, didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Nasihat akan Tuhan dikatakan seperti itu. Jadi dari sini kita tahu yang terpenting di dalam pendidikan
terhadap anak-anak kita. Kita harus mengutamakan firman Tuhan menjadi satu dasar di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik kita bagikan kepada anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak, belajarlah untuk menerima, sebab ini adalah satu warisan yang terbesar, warisan yang paling berharga di dalam kehidupan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang siap menghadapi setiap hari yang ada di depan kita, dan kita berjiwa besar. Oleh sebab itu saya dorong setiap kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, terimalah kebenaran ini sebagai dasar pendidikan di dalam keluarga. Satu pendidikan yang paling utama dan jangan pernah kita abaikan. Saya percaya kita semua pasti akan melihat berkat-berkatnya di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Dan inilah iman kami Tuhan. Kami mau mencintai-Mu seumur hidup kami Tuhan. Amin. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengerjap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi katakan, Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. haleluya. Bapakku yang ku cinta. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku
kasihku, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Kau sungguh baik Tuhan, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Ku mau setia Tuhan sepanjang umur hidup kami. Setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Katakan dengan imanmu. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Engkau manis dalam hidup kami. Engkau indah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Memang kita sedang menghadapi pandemi corona, tetapi terbukti Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus menemani kehidupan kita. Tuhan terus memberikan kita kemampuan untuk melewati pandemi corona ini. Dan kita percaya nanti suatu saat akan Tuhan segera tuntaskan persoalan ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Memang pandemi corona ini memunculkan berbagai persoalan-persoalan baru. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan sanggup untuk menggunakan berbagai persoalan, berbagai kesukaran, berbagai pergumulan untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Anak-anak yang lebih kuat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk membuat kita makin mengenal isi hati Tuhan. Memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita makin hari makin bertumbuh, makin dewasa iman kita. Jadi dewasa rohani di hadapan Tuhan. Jadi saya sangat percaya kalau kita meresponi persoalan pandemi ini dengan baik dan benar. Menurut kacamata iman Kristen, maka engkau tentu tidak akan mundur mengiring Tuhan. Tidak akan kecewa dengan Tuhan. Tetapi justru kita makin kuat di hadapan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Makin mencari wajah Tuhan. Dan mensyukuri apapun yang terjadi tetap di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang pandemi corona. Tapi salah satu hal yang menarik yang saya perhatikan adalah tentang keluarga. Kenapa demikian? Saya perhatikan banyak orang yang dari jauh berusaha untuk kembali ke rumah, untuk ketemu keluarga. Padahal mereka kadang-kadang juga harus masuk ke wilayah isolasi mandiri atau di karantina selama 14 hari. Nanti setelah negatif corona baru boleh ketemu dengan keluarga. Namun mereka berupaya untuk bertemu dengan keluarga. Ini menceritakan apa untuk kita? Kita akan menyadari bahwa betul-betul keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemanapun juga toh yang diingat adalah keluarga. Yang dicari adalah keluarga. Ingat dengan rumah, mau ketemu dengan anggota keluarga yang lain. Di situ kita bisa melihat bagaimana keluarga itu sangat berharga. Alkitab juga mencatat bahwa keluarga itu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu saat ini tema kita akan membahas tentang keluarga. Ada 3 model keluarga. Yang pertama, keluarga di luar Kristus. Yang kedua,
keluarga di dalam Kristus. Yang ketiga adalah keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Bukan cuma sekadar di dalam Kristus, bukan karena dua anak Tuhan yang takut Tuhan, laki-laki dan perempuan diberkati di dalam rumah Tuhan, didoakan, tetapi mereka juga mengalami pertumbuhan rohani. Kita cek tentang kerohanian kita. Setelah Anda menikah, 1, 2, 3 tahun menikah, berikutnya pertanyaannya, makin usia pernikahan Anda bertambah, apakah juga makin bertambah pertumbuhan rohanimu atau makin surut? Nah, ini repot. Jangan sampai 1, 2 tahun pertama menikah Anda betul-betul berdoa, cari Tuhan, cinta Tuhan, sehati suami istri. Setelah 5 tahun menikah yang terjadi sebaliknya mungkin. Mulai ada keretakan, mulai tidak mencintai Tuhan, mulai melupakan Tuhan, sampai bisa melupakan suami atau istri sendiri. Ini kan repot. Tidak ada pertumbuhan rohani. Kita harus perhatikan, menjaga keluarga kita dengan baik dan benar. Keluarga yang bertumbuh itu membutuhkan pengajaran tentang Tuhan. Enggak jadi dengan begitu saja. Butuh pengajaran tentang Tuhan. Butuh pengajaran untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan hal yang menarik, bagi Anda yang dalam keluarga rumah tangga punya anak, kita sangat harus memperhatikan untuk mendidik anak kita dalam hal kerohanian. Itu tanggung jawab kita. Dan ingat baik-baik bahwa anak berjiwa besar merupakan dampak dari besarnya iman seorang anak itu. Jadi kita ingin mencetak anak yang punya jiwa besar, didik mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka akan menjadi generasi yang berjiwa besar. Tapi berjiwa besar bukan cuma faktor psikologis, itu dihasilkan oleh iman yang besar. Mari kita pelajari firman Tuhan yang berikut ini. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pentingnya peran orang tua untuk mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik seorang anak, tetapi orang tua juga wajib untuk mendidik anak mereka secara rohani. Didikan orang tua akan membentuk nilai-nilai, karakter mereka, sikap mereka. Di kemudian hari mereka akan jadi seperti apa? Mereka akan mencontohi hidup orang tua mereka. Anak menemukan jati dirinya dari orang tua. Jadi kita tidak bisa bilang, ini anak siapa ya? Kok kelakuannya seperti itu? Ayo, dia belajar dari siapa? Siapa yang membentuk mereka? Ya pasti orang tuanya. Jangan bilang ini dibentuk oleh tetangga. Ini gak masuk akal. Tanggung jawab ada di tangan orang tua. Cara pandang orang tua tentang dirinya untuk mengurus anak itu penting. Ya, ingat baik-baik. Ayah ibu adalah wakil Tuhan bagi anak mereka. Wibawa ayah menyatakan kuasa dan kedaulatan Allah. Kelembutan ibu menyatakan cinta kasih, perlindungan dan jaminan penuh yang bersumber dari Tuhan. Iya, memang seperti itu. Kenapa? Saya juga punya anak ketika umur 4 tahun. Dia tanya, Allah itu seperti apa? Dari mana dia bisa tahu? Bisa dijelaskan dengan lancar? Ya tentu dia lihat lewat figur dari ayahnya, dari papanya dan mamanya. Dia akan belajar tentang Tuhan. Jadi ayo orang tua, ayo kita berperan seperti maunya Tuhan untuk mendidik anak kita. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mendidik anak kita. Yang pertama, mendidik anak kita dengan firman Tuhan. Yosua 24 ayat 2a. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang disodorkan oleh Yosua kepada umat Tuhan. Generasi kedua di padang gurun bangsa Israel. Yang dia sodorkan adalah firman Tuhan kepada umat Tuhan. Yosua tidak menyodorkan pengalaman dia sebagai pahlawan perang. Bukan itu. Yosua tidak menyodorkan tentang cita-cita, kerenduan hati dia. Bukan itu. Tetapi Yosua membentangkan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Kita juga sebagai orang tua, ayo. Kita juga harus mendidik anak kita dengan firman Tuhan. Bukan hanya bicara tentang pengalaman kita, cita-cita kita, harapan kita. Didik dulu anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar anak takut akan Tuhan. Maksud takut akan Tuhan ini adalah anak menghormati Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan melakukan apa yang Tuhan suka. Menghormati Tuhan dengan cara apa? Dengan takut untuk melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Jadi bukti anak kita menghormati Tuhan bukan karena dia bilang, aku takut Tuhan, takut Tuhan.
Tapi diam-diam dia suka melakukan apa yang tidak Tuhan setujui. Itu namanya bukan takut Tuhan. Tanggung jawab siapa untuk memastikan anak kita melatih diri untuk takut akan Tuhan? Tanggung jawab orang tua. Caranya bagaimana? Ajari anakmu dengan nilai-nilai kekekalan, dengan kebenaran firman Tuhan. Biar dia takut Tuhan, bukan takut kita. Itu bisa terjadi kalau kita mendidik mereka dengan firman Tuhan. Kita ajarkan anak juga untuk belajar, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ajar mereka makin hari makin mengasihi Tuhan. Dan poin yang kedua adalah sebagai berikut. Tulus dan setia untuk beribadah. Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang Yosua katakan di sini adalah mengingatkan mereka untuk tulus dan ikhlas beribadah. Ibadah itu penting. Ibadah itu penting. Kenapa? Ibadah ada hadirat Tuhan, ada belas kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan orang ketika datang beribadah, ketika dia mendapatkan jamahan dari kasih Tuhan, sekeras apapun hati orang itu dapat dilembutkan oleh belas kasih Tuhan di hadirat Tuhan. Dan biasanya itu gampang mudah terjadi ketika sedang beribadah kepada Tuhan. Dia memang dapat dimaklumi. Ada anak yang bisa keras hati sama orang tuanya. Kenapa? Mungkin terjadi kesalahan. Karena Alkitab mengingatkan orang tua jangan membangkitkan amarah dari anak-anak. Didiklah anak-anak itu dengan lemah lembut. Supaya apa? Supaya mereka tidak ada tawar hati. Kalau sudah tawar hati, hati jadi membatu. Tetapi ajarlah mereka, ajak mereka untuk beribadah. Maka mereka bisa dilembutkan hati mereka dengan hadirat Tuhan, dengan belas kasih Tuhan. Alkitab menegaskan untuk ibadah itu ada dua hal yang penting. Dengan tulus, dengan tulus dan juga dengan setia. Tulus itu bicara tentang apa? Ikhlas itu bicara dengan apa? Bicara tentang motivasi hati yang sungguh-sungguh datang beribadah. Jangan sampai anak-anak kita beribadah. Kenapa? Biar dapat uang jajan. Ini motivasinya nggak pas. Biar ketemu pacar di gereja, makanya dia datang beribadah. Ini motivasinya keliru. Karena ada tugas pelayanan, makanya mau nyanyi di sekolah minggu, dia datang. Dia datang antusias untuk pergi ke gereja. Wah, itu semua positif sih ya. Daripada ketemu pacar di gelap-gelap mana. Tetapi jangan membentuk mereka sampai agak tidak jadi begitu sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Yang benar adalah mereka ingin bertemu Tuhan dengan bulat hati, bukan karena motif yang lain. Dan kalau bicara tentang setia, maksudnya apa? Tetap bertahan, artinya konsisten untuk ibadah. Ajarlah anak-anak kita konsisten untuk beribadah. Kita 3 bulan yang lalu ibadah offline. Sekarang ini ibadah apa? Ibadah online. Apakah kita masih mendorong anak kita konsisten untuk tetap ibadah meskipun secara online? Perlu untuk dilatih sebab ibadah itu sangat besar manfaatnya untuk masa yang akan datang. Melakukan ibadah hari ini namanya mengerjakan kekekalan untuk masa depan dia. Dan kita lihat poin yang ketiga. 3 hal mendidik anak. Yang pertama, agar mereka paham firman Tuhan, tulus dan setia beribadah, dan mereka mampu membuat keputusan. Kenapa? Karena tidak selamanya loh. Tidak selamanya kita ada 24 jam bersama anak kita. Suatu saat nanti mungkin kita tidak bisa menemani mereka. Tetapi apakah mereka sudah diberikan kemampuan, sudah dilatih untuk mampu mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15 bagian A. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Firman Tuhan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Yosua tidak memaksa umat Israel, tetapi memberikan pilihan agar mereka mau mengambil keputusan. Tapi Yosua kasih contoh, tetapi aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Perlu melatih anak-anak kita juga. Bukan kita milih-milih, memberikan pilihan kepada mereka, latih mereka untuk memilih. Supaya mereka bisa dewasa dalam Tuhan. Nah, anak dididik cara untuk membuat keputusan yang benar supaya apa? Paling tidak dia bisa menaklukkan berbagai serangan gencar terhadap pikiran dia. Dia mampu menaklukkan itu. Kenapa?
waduh, anak-anak zaman sekarang ini ada banyak pergumulan, banyak serangan di pikiran mereka. Serangan itu seperti apa? Berbagai ide dan sebagainya. Dari mana? Melalui TV, film, musik, internet, dan games. Dari mana mereka bisa mengambil keputusan bahwa yang buruk tidak boleh, yang baik yes, yang benar oke. Kalau kita tidak melatih mereka untuk mengambil keputusan, apakah kita bisa menemani mereka terus menerus? Apa yang mereka pikirkan, apakah kita bisa tahu? Kita perlu melatih mereka mengambil keputusan. Dan kita latih mereka juga misalkan mampu mengendalikan nafsu mereka. Kenapa? Jika semua remaja mengembangkan hasrat yang kuat, maka mereka bisa dapat mengalami tragedi. Dan kisah-kisah seperti ini sering terjadi. Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Anak harus dilatih untuk itu. Sayang sekali, anak muda kalau jatuh karena masalah tragedi, karena tidak mengendalikan hawa nafsu mereka. Harus dilatih. Kita harus latih mereka. Dan yang ketiga paling tidak, kita juga melatih mereka untuk memilih tentang teman yang baik. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita latih mereka untuk memilih hal-hal yang benar. Jangan sampai ada seorang wanita memilih, waduh itu cowoknya ganteng, tinggi, tegap, atletis dan sebagainya. Itu namanya memilih seperti kayak Goliat. Akhirnya Goliat apa? Tidak takut Tuhan, kepalanya dipenggal. Atau waduh dia ganteng banget, ganteng abis deh di kelas kami, di kuliah kami. Aku kepengen dia. Lihatlah si Saul. Dia adalah pemuda yang ganteng, tinggi. Gantengnya ganteng abis deh. Tapi apa yang terjadi? Mahkota di kepala dia copot. Kenapa? Karena hatinya nggak benar. Dia dicabut urapannya. Wanita-wanita juga, ayo pria-pria, anak muda, hati-hati kalau ngelihat wanita. Jangan tertarik dengan mencari Delila di akhir zaman. Wah, karena cantik, wah keren, aduh manis banget dan sebagainya. Jangan, ingat baik-baik. Karena Delila, Simpson lewat. Repot kan? Dan juga jangan juga tertarik dengan wanita yang pintar merayu dan sebagainya. Saya teringat dengan Isabel, istri Ahab. Dia jago merayu, jago bicara supaya ketamakan hatinya bisa terpenuhi. Bahkan dia bisa kompor-komporin suaminya Ahab biar membenci orang lain, membenci para nabi Tuhan dan menyembah berhala. Ya ini wanita yang pintar merayu karena ada orang bilang ada udang di balik bakwan. Ada maksud-maksud yang tersembunyi, ada udang di balik batu. Pilih yang benar. Apalagi waduh, tukang bergaya lah, perhiasan dan sebagainya. Pakai suka pakaian yang indah-indah. Padahal Alkitab berkata, perempuan itu dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4, perhiasan dia adalah kesalehan itu dulu. Baru hal yang lain. Ini pelajaran bagi kita untuk mendidik anak kita agar mereka nanti bisa berjiwa besar, mampu memilih yang benar, dan saya sangat percaya kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, bergantung kepada Tuhan, anak-anak kita akan menjadi generasi berikutnya yang kuat di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita semuanya pada saat ini untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan agar kita bisa berperan sebagai orang tua yang mampu mendidik anak agar anak kita berjiwa besar karena dia makin takut akan Tuhan. Dan bagi Anda yang pada saat ini belum pernah membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, saya akan mendoakan Anda. Anda bisa mengangkat tanganmu, taruh di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini ampunilah dosa-dosaku. Aku membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus masuk di hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Aku menjadi anak Tuhan karena aku percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, Anda menjadi anak Tuhan, bergaulah pada komunitas yang benar. Komunitas yang akan membuat engkau bertumbuh dalam Tuhan. Dan bagi semua yang lainnya, saya ajak kita berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk menjadi anggota keluarga. Jadi orang tua yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, agar kami bertumbuh makin hari makin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada orang tua untuk mendidik anak mereka, agar anak-anak mereka bertumbuh berjiwa besar karena memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Saat ini kita sama-sama tutup ibadah kita dengan bersyukur. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari di mana kami tetap boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga, juga sekaligus kami bertanggung jawab atas panggilan Tuhan, atas hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Saat ini biarlah itu boleh memberkali kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk melakukannya. Kiranya berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada saat ini, Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan melimpah. Oleh sebab itu jadilah berkat kemanapun Tuhan utus engkau. Jadilah berkat dimanapun engkau ada. Jadilah berkat di rumah tanggamu. Jadilah berkat di tempat usaha, pekerjaan, dan studimu. Jadilah berkat di sekelilingmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu. Saat ini terima berkat yang melimpah itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang bersyukur dan percaya katakan amin.